Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Ira dalam muatan bahasa Indonesia tema 5 subtema 1. Kali ini tujuan pembelajaran kita menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dan menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Menggali informasi dalam teks menggunakan pertanyaan, menceritakan kembali isi teks. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita yang bersifat informatif. Ciri-ciri teks non-fiksi: 1. Memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis. 2. Mengandung informatif yang sesuai dengan fakta. 3. Bertujuan jelas. Beberapa contoh teks non-fiksi adalah buku-buku biografi, tokoh pahlawan, atau tokoh-tokoh inspiratif lainnya dari cerita sejarah. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Selain dengan membaca, kita juga bisa menggali informasi dari teks dengan cara menjawab pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan, kita harus terlebih dahulu memahami maksud pertanyaan tersebut. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya. Apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan teks atau bacaan. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana? Untuk menanyakan cara, pesan atau moral atau yang kita sebut dengan 5W1H. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa berwujud jawaban tersurat, dan jawaban tersurat adalah jawaban itu tertulis jelas dan ada pada kalimat di dalam teks bacaan. Jawaban tersirat adalah jawaban harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan di dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami inti bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hal, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami oleh pendengar. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Untuk mengidentifikasi dari suatu teks: 1. Perhatikan judul teks. 2. Bacalah teks dengan sesama. 3. Temukan kata kunci dalam setiap paragraf. 4. Pahami kalimat utama yang kata kunci tersebut. 5. Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi dari teks tersebut. Ayo simak bacaan teks berikut. Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon.
2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aluran Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kaki diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciareteun. Kalian membaca teks Raja Purnawarman, maka marilah kita jawab pertanyaan. Nomor 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman. 1. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon, memperluas aliran Sungai Cupu, dan membasmi semua perompak. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman, berani, pantang menyerah, rela berkorban. Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Rakyat di kerajaan Tarumanegara hidupnya menjadi aman. Dan menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Maka rakyat akan hidup sengsara dan menderita. Tuliskan kembali bacaan tentang Raja Balaputradewa di halaman 25. Silakan kalian tulis. Selanjutnya, mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyampaikan ide atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi dengan lebih cepat dan efisien. Nah, sekarang kalian ditugaskan untuk menjawab peta pikiran tentang Pangeran Diponegoro. Silahkan mengerjakan di buku tematik kalian ya. Dan semoga bermanfaat. Kerjakan halaman 2 sampai